Pemda Kaimana diharapkan dapat mengambil langkah untuk menyelamatkan kawasan hutan mangrove di air tiba. Pasalnya kawasan hutan yang selama ini menjadi penopang kehidupan ekosistem di perairan ini mulai tergerus oleh adanya pembangunan sejumlah pemukiman warga di kawasan itu. Inilah potret kawasan hutan mangrove di air tiba yang sudah mulai rusak. Sejumlah pohon bakau yang tumbuh menyelimuti kawasan itu perlahan-lahan mulai tergerus sebagai akibat perkembangan kota. Selain pembangunan pemukiman warga, pemerintah juga telah memanfaatkannya sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yakni pasar. Hal itu tentu tidak dapat mencegah banyaknya sampah di kawasan itu. Apalagi pengelolaan sampah yang buruk selama beberapa tahun terakhir memperburuk keasrian kawasan hutan mangrove ini. Dikhawatirkan jika ini tidak segera diambil langkah penyelamatan, dipastikan kawasan hutan mangrove yang berada di tengah-tengah jantung kota Kaimana itu akan hilang dan menjadi pemukiman kumuh. Berdasarkan data, luas hutan mangrove di Kaimana saat ini mencapai 74.393 hektar. Data ini sesuai dengan data untuk analisis stok karbon yang berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana, yang hanya mencapai 58.226,88 hektar. Hingga saat ini belum dapat diketahui data pasti tentang luas kawasan hutan mangrove di air tiba. Namun setidaknya ke depannya diharapkan ada kebijakan termasuk dengan penganggarannya, agar kawasan hutan mangrove ini dapat dilestarikan dan dikembangkan sebagai salah satu potensi pengembangan pariwisata, khususnya wisata alam di tengah kota Kaimana. Ketua DPRD Kaimana Irsanli dalam keterangannya mengatakan, Dewan pada prinsipnya akan mendukung pengembangan kawasan itu menjadi kawasan wisata hutan mangrove jika diusulkan oleh pemerintah daerah. Meski demikian, dia juga menambahkan pemerintah pun harus memikirkan strategi pengelolaannya, yakni harus dikembalikan ke masyarakat, terutama mereka yang berhak memiliki tanah adat di kawasan itu. Dia juga mengatakan jika kawasan itu dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat, maka memiliki dampak ganda, baik itu untuk kepentingan masyarakat yang berhak memiliki tanah adat dalam kawasan itu, maupun untuk pengembangan ekosistem di kawasan itu, dan kelestarian alam tentunya. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.